Halo teman-teman, halo semuanya. Di sini saya Rizky Pratama dari kampus Tiami, kampus C, Tanjung Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume public relation ya, dari materi pertama sampai ke materi ke-6. Ingin tahu lebih jelas, yuk simak aja. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, materi pertemuan pertama, yaitu apa sih itu sejarah public relation. Nah, public relation atau di Indonesia dikenal sebagai hubungan masyarakat atau humas, diartikan sebagai suatu usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, public relation atau hubungan masyarakat digunakan untuk menjalin komunikasi. Di sini juga dasar-dasar fungsi hubungan masyarakat itu ditemukan saat evolusi Amerika pada tahun 1850. Hubungan masyarakat atau humas sebenarnya adalah landasan bagi masyarakat untuk saling memberi informasi, membujuk, dan mengintegrasikannya. Sejarah hubungan masyarakat terbagi dalam 3 periode, yaitu hubungan masyarakat periode pertama tahun 1700 sampai 1800, dan yang tahun kedua itu humas periode tahun 1801 hingga 865. Dan yang periode ketiga itu humas periode tahun 1866 hingga 1900. Oke, itu saja yang saya saya jelaskan. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai humas periode pertama. Humas periode pertama tahun 1700 hingga 1800. Pada periode ini, hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak sekali yang diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapatan rakyat umum untuk kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan, dan sistem kolonialisme yang sedang melanda dunia. Kegiatan ini dengan acara yang sangat sederhana, yaitu banyaknya deklarasi kemerdekaan yang membuat periode ini juga disebut dengan periode Public of Independence. Oke, kita akan bahas humas periode kedua pada tahun 1801 hingga 1865. Pada periode ini sering digunakan perkembangan di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi. Kegiatan hubungan masyarakat atau humas ini terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dengan pesatnya perkembangan dan hubungan perdagangan lokal maupun internasional. Periode ini disebut juga Public Relation of Expansion. Apa itu Public Relation of Expansion? Itu seperti keberhasilan sebuah hubungan masyarakat atau pers yang mengkampanyekan keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa dan Amerika dan negara-negara maju lainnya. Oke, kita akan bahas humas periode ketiga pada tahun 1866 hingga 1900. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan yang sangat profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan pembakaran
yang sangat atau dikenal juga sebagai internal combustion engine. Humas ini atau hubungan masyarakat ini dimanfaatkan para robber baros atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang mengatur laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak mempedulikan nasib rakyatnya, atau biasa dikenal apa sih namanya itu, seperti kekejaman gitulah para pekerjanya. Karena itu hubungan masyarakat ini juga biasa disebut the public of them, yaitu hubungan masyarakat yang sangat kejam. Artinya tidak mementingkan para pekerjanya atau seperti kayak di Indonesia itu, menurut saya itu seperti yang ada di Anyer Panarukan tuh. Oke, kita akan bahas pada pertemuan kedua. Yuk, lanjut kita simak. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas pada pertemuan kedua, yaitu menjelaskan mengenai apa itu public relation. Public relation atau PR, istilah yang tidak asing didengar dalam perkembangannya. Sejarah PR atau public relation bisa dikatakan sama tuanya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Sejarah perkembangan public relation dimulai sejak abad ke-15, tapi baru berkembang dengan pesat pada abad ke-19 dan abad awal 20. Tentu perkembangan PR atau public relation sendiri sangat berbeda di setiap negara. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Perkembangan PR di Indonesia itu, jika dibuat timeline, perkembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan awal dan perkembangan kedua. Oke, saya akan bahas mengenai perkembangan awal. Perkembangan awal itu para pakar humas atau hubungan masyarakat di Indonesia seperti Alwin Dahlan dan W. Nuradi sepakat bahwa praktek public relation atau humas di Indonesia itu sama usianya dengan usia Republik Indonesia, atau bisa dikatakan lahirlah sama lah dengan bangsa Indonesia gitu ya guys. Public relation ini mengumumkan kemerdekaan, merupakan kegiatan PR yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga mendapatkan pengakuan secara internasional. Tentu sebenarnya praktek PR sendiri sudah dilakukan dari zaman kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia, atau bisa disebutkan juga sebelum Indonesia merdeka gitu guys. Tapi praktek PR ini tidak disebut kegiatan PR, tapi disebut juga sebagai sebuah kampanye informasi. Jadi pada perkembangan awal ini, PR ini digunakan untuk mengampanyekan sebuah informasi yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia. Oh, Indonesia nih baru merdeka gitu. Oke, kita akan bahas pada materi yang kedua, periode kedua, yaitu setelah pendeklarasian kemerdekaan pada tahun 1950, terciptanya era baru pada public relation atau PR ini, di mana banyaknya perusahaan internasional mulai berdatangan seperti Caltex Pacific International, Stanvac, dan lain-lain. Perusahaan ini menganggap public relation sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut untuk membangun komunitas dan reputasi dari public relation ini, dan juga berkembang di bidang pemerintahan dengan dibentuknya
bagian hubungan masyarakat pada RRI dan Kepolisian Republik Indonesia gitu guys. Jadi periode kedua ini sangat penting ya dalam PR. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan humas. Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat diartikan dan atau dianalogikan sebagai tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi, dan perilaku komunikasinya. Bila kita bawa pada tujuan humas, maka tujuan humas adalah terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi, dan perilaku positif publik terhadap suatu organisasi atau lembaga. Namun karena kata relation atau sebuah relasi lah istilahnya menunjukkan kata kerja aktif, maka harus dilihat tujuannya. Ini berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada publik. Lalu setelah itu artinya meskipun humas pada dasarnya milik suatu organisasi lembaga yang membayarnya, namun tujuan humas hendaknya dipandang sebagai tujuan yang netral atau bersifat katalisator antara tujuan organisasi lembaga dengan tujuan publik. Oleh karena itu, humas organisasi lembaga dengan publik sebagai simbolis mutualistik gitu guys. Setelah itu kita juga akan membahas tujuan humas juga. Tujuan humas adalah membuat publik dan suatu organisasi lembaga saling mengerti. Bisa juga dikatakan timbal balik lah antara satu organisasi dengan publik gitu guys. Baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan maupun budaya masing-masing. Dengan demikian, aktivitas kehumasan haruslah menunjukkan dengan adanya usaha sebuah komunikasi untuk mencapai saling kenal dan mengerti tersebut. Sifat komunikasinya yang cenderung sangat informatif. Oke, kita sudah memasuki yang ketiga, kita akan selanjutnya akan bahas ke yang keempat. Oke teman-teman, kita akan membahas pada materi pertemuan yang keempat, yaitu sebuah organisasi. Apa sih organisasi itu? Yang kita ketahui adalah organisasi itu adalah sebuah perkumpulan antara satu orang dengan orang lainnya untuk membentuk suatu informatif. Nah, di sini kita juga akan membahas sebuah organisasi, yaitu organisasi kerap kita jumpai di sekitar kita, seperti OSIS, BEM, yang di kampus Badan Eksekutif Mahasiswa, serta organisasi desa yang bisa disebut dengan organisasi Karang Taruna, hingga organisasi internasional atau yang disebut dengan PBB, atau yang bisa disingkat PBB lah, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah organisasi memiliki dua arti. Yang pertama itu sangat mengacu pada suatu lembaga atau institution, dan yang arti kedua mengacu pada proses perorganisasian sebagai satu di antara fungsi manajemen. Secara konsep ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organizing dengan kata benda dari organizing atau perorganisasian sebagai sebuah kata kerja menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama secara formal, terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Dalam ikatan itu terdapat orang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Berikut pengertian menurut beberapa para ahli. Nah, di sini kita akan membahas para ahli yang pertama, yaitu ada Oliver Sheldon. Menurut dia, pengertian organisasi adalah suatu penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok yang harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Demikian merupakan pembentukan saluran terbaik, pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Oke, yang kedua, kita akan membahas sebuah organisasi menurut pakar J. William Coulson. Menurut dia adalah organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, dan alat-alat, perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan adanya yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga ada Ernest Dale. Nah, menurut Ernest Dale, pengertian organisasi adalah sebuah perencanaan yang berkaitan dengan suatu hal yang menyusun, mengembangkan, memelihara suatu struktur yang atau motif hubungan-hubungan kerja dan dari orang-orang suatu badan usaha. Dan yang keempat itu ada Max Weber. Menurut Max Weber, pengertian organisasi adalah suatu kerangka yang terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing sebuah fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan dalam artian umum, organisasi adalah sebagai sebuah wadah untuk sekumpulan orang-orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis, terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, kita akan selanjutnya akan bahas lagi mengenai manajemen. Oke teman-teman, kita akan bahas selanjutnya materi yang kelima. Apa sih itu manajemen? Yang kita ketahui itu manajemen itu adalah sebuah pemimpin perusahaan ya, atau bisa dikenal juga sebagai peraturan dalam orang yang pemimpin yang membuat suatu peraturan di dalam perusahaan gitu. Di sini saya juga mengumpulkan satu sumber mengenai manajemen gitu. Untuk manajemen sendiri, itu secara umum itu adalah suatu proses yang dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Manajemen ini perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan atau target dari satu individu maupun suatu kelompok tersebut secara kooperatif untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai proses kemampuan yang mengatur segala sesuatu agar tujuan dapat dicapai dan terpenuhi. Sebetulnya hal ini juga sudah terjadi ketika di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktekkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai sebuah mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa. Jadi dalam bahasa Perancis kunonya ini, manajemen juga diartikan sebuah perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi tujuan secara efektif dan efisien. Itu guys. Dengan menerapkan ilmu manajemen diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan secara tepat waktu tanpa adanya hal-hal yang menjadi sia-sia.
Tujuan tercapainya manajemen juga terorganisir dengan baik. Pengertian manajemen berikut adalah pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah suatu seni yang untuk menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini juga, manajemen diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya demi tercapainya sebuah tujuan perusahaan. Oke, yang kedua ada George Robert Terry, yaitu yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada atau tersedia. Oke, kita akan membahas yang ketiga, yaitu Ricky W. Griffin, yang menjelaskan mengenai manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan secara efektif dan efisien. Efektif di sini menurut Ricky W. Griffin berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir dan tepat waktu. Oke, itu saja yang saya jelaskan pada pertemuan 5. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan 6. Oke teman-teman, saya akan membahas materi terakhir di pertemuan 6 mengenai komunikasi dan hubungan masyarakat. Komunikasi dan hubungan masyarakat mengacu pada sebuah praktik yang meningkatkan reputasi organisasi di mata publik, memangku kepentingan karyawan, investor, dan semua orang yang terkait dengan adanya pakar. PR atau public relation yang digunakan secara khusus oleh satu organisasi yang bekerja sangat keras mempertahankan citra merek organisasi. Jadi ini menurut di sumber ini sebuah komunikasi hubungan masyarakat ini sangat penting gitu guys. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga citra baik suatu organisasi atau suatu perusahaan. Contoh aja misalkan seperti sebuah institusi yang terkena masalah pada saat ini, maka pihak hubungan masyarakatnya untuk mencoba mengklarifikasi agar namanya itu tidak terlalu buruk lah, atau istilahnya sangat menjaga untuk menjaga image perusahaan lah gitu guys. Yang kedua, komunikasi juga sangat berperan penting dalam hubungan masyarakat yang sangat efektif tadi. Komunikasi juga dua arah antara pihak kedua yang sangat pihak kedua yang sangat penting dan informatif yang harus mengalir gitu. Jadi informasi ini harus dilakukan secara terus menerus agar informasi ini ya dapat diterima lah gitu dalam bentuk yang diizinkan organisasi dan publik. Penerima juga harus memahami. Jadi komunikan ini juga harus memahami apa yang ingin dikomunikasikan gitu guys. Dikomunikasikan pengirim atau komunikan untuk hubungan masyarakat yang sangat efektif. Penerima atau publik audience, target, pemangku kepentingan, karyawan, investor harus memahami pesan pengirim dengan jelas atau organisasi dalam kasus ini gitu guys. Pesan atau informasi yang perlu diberikan dampak di benak pelanggan untuk positioning merek efektif. Komunikasi juga perlu memiliki pengaruh yang kuat pada halayak umum agar mereka tetap loyal terhadap satu organisasi atau perusahaan. Oke, di sini pada pertemuan kedua kita akan membahas satu kasus. Dalam kasus rumah sakit, aktivitas hubungan masyarakat akan memastikan kelancaran arus informasi atau otoritas atau manajemen rumah sakit. Pasien serta anggota keluarga dekat dengan kerabat mereka, pakar hubungan masyarakat dari rumah sakit di daerah pedesaan harus merencanakan dan merancang kegiatan mereka dalam bahasa lokal agar penerima dapat menafsirkan dan merespon dengan baik gitu guys.
Jika otoritas rumah sakit berinteraksi dan merespon dengan baik, jika otoritas rumah sakit berinteraksi dan bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien, tidak ada komunikasi nyata yang terjadi, pada akhirnya efek dari aktivitas hubungan masyarakat menjadi batal gitu guys. Oke, sekian itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya sudah menjelaskan pertemuan dari 1 sampai pertemuan 6. Terima kasih semuanya.